Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Di awal semester genap ini pembelajaran masih menggunakan e-learning. Maka dari itu anak-anakku selalu siap, selalu semangat untuk mengikuti kegiatan walaupun kegiatannya secara daring. Nah, untuk pertemuan di semester genap ini nanti anak-anakku untuk materi matematika kalian akan mempelajari materi integral. Apa sih itu integral? Integral itu adalah limit dari jumlah luas bagian-bagian yang sangat kecil di bawah kurva. Integral jika dikaitkan dengan diferensial, diferensial itu adalah materi sebelumnya, yaitu turunan. Ini merupakan inverse. Inverse itu adalah kebalikan dari pendiferensial atau kebalikan dari turunan. Maka integral disebut pula antidiferensial atau anti turunan. Kalau bahasa Indonesianya adalah kebalikannya dari turunan. Maka integral dapat dinotasikan dalam f besar x sama dengan, nah ini adalah lambang integral, integral fx kecil dx. Nah ini adalah pengertian dari integral. Yang kedua adalah integral tak tentu. Jika suatu fungsi f dikatakan sebagai antiturunan dari fungsi f apabila, masih ingat, f turunan adalah f aksen x, f aksen x besar itu sama dengan f kecil x untuk setiap x dalam domain dari f. Karena turunan konstantanya adalah 0, maka setiap bentuk f besar x plus c dengan c adalah sebagai konstanta juga merupakan turunan dari fx. Hasil pengintegralan fx dengan bentuk fx plus c, ya ini fx plus c nya itu dinamakan integral tak tentu. Sehingga notasinya adalah integral f kecil x dx itu sama dengan f besar x plus c, atau bisa ditulis integral f turunan x dx sama dengan fx plus c. Ya, ini adalah lambang integral. Fx adalah fungsi integral, f besar x adalah hasil integral, c-nya adalah konstanta. Perhatikan tabel berikut. Di sini adalah fungsi fx turunannya, f turunan x integralnya. Nah, kalian sudah mempelajari turunan ya, materi sebelumnya. Perhatikan ada dua soal. Yang pertama x kuadrat plus 3, yang kedua x pangkat 3 plus 3, yang kedua x pangkat 3 plus c. Ya, perbedaannya hanya ada di 3 dan c. C di sini adalah konstanta. Konstanta berarti angka berapapun yang berdiri sendiri.
Kita cari turunannya. Masih ingat turunan di sini pangkatnya 3, maka turun menjadi 3x pangkat berkurang 1 pangkat 2. 3 turunannya 0, nggak perlu ditulis. Begitu pula soal yang nomor 2, turunannya sama, 3x pangkat 2. C konstanta 0. Kita balik. Kalau kemarin kita mempelajari ke sana, turunan, sekarang kita balik. Dari turunan, hasilnya adalah fungsi. Berarti, integral dari 3x kuadrat dx, ya tadi ada lambangnya integral pasangannya ini dx. Nah, kalau kita perhatikan hasilnya kan harus ini ya. Hasilnya adalah x pangkat 3. Nah, dari 3 menjadi 1 di sini kan 1. Maka kalau kita perhatikan 3 ini kita bagi dengan 2 plus 1. 2 plus 1 kan 3. 3 bagi 3 adalah hasilnya 1. Sedangkan pangkatnya, di sini pangkatnya 2 menjadi 3. Maka pangkatnya saya tambahkan 1. Ya. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 3. Sesuai. Ya. Plus, nah ini. Tadi definisi dari integral tak tentu adalah plus C. Ya. Walaupun angkanya C-nya di sini 3 ya, turunannya kan sama. Mau 5, min 5 juga turunannya sama. Maka di integral itu plus C. Begitu pula soal yang nomor 2. Dengan integral yang sama, maka ya hasilnya juga sama, yaitu x pangkat 3 plus C. Jadi kesimpulannya, berapapun C di sini ya, maka integralnya ya sama, x pangkat 3 plus C. Biar lebih memahami, perhatikan contoh 3 dan 4. Di sini 2x plus 5, yang keempat 2x plus C. Masih ingat, turunan 2x adalah 2. Turunan 5, 0, nggak perlu ditulis. 2x, 2, C konstanta berarti 0. Maka integral dari 2 di sini harus hasilnya 2x, berarti tinggal tambahkan aja. Kalau 2 berarti tinggal menambahkan x-nya. Terus diakhiri dengan plus C. Itu pula soal yang terakhir, plus C. Jadi berapapun di sini angkanya, tidak ada variabel, hanya konstanta, maka turunannya kan sama 2 ya. Maka nanti hasil integralnya adalah 2x plus C. Nah, dengan mengamati tabel yang kita peroleh tadi, yang pertama, integral ax pangkat n dx, ya, di sini ada pangkatnya, pangkat n, maka nanti a ini kita bagi dengan n plus 1. X-nya, pangkatnya kita tambahkan n plus 1. Jadi antara pangkat dengan pembagi itu sama, ditambahkan 1. Diakhiri dengan plus C. Ya, C di sini adalah konstanta. Yang kedua, jika di integral a dx, di sini a adalah konstanta, tidak ada variabel x-nya, maka tinggal menambahkan variabel x, karena ini integralnya terhadap x. Ax diakhiri plus c. C di sini juga sebagai konstanta. Jadi ada 2 rumus untuk integral tak tentu. Nah, dari integral tak tentu ini ada sifat-sifat. Yang pertama, jika ada integral a fx dx, maka a ini, konstanta ini bisa kita keluarkan, a integral fx dx. Yang kedua, jika ada 2 variabel
maaf ya, jika ada dua maka fx plus gx maka kita integralkan sendiri-sendiri, yaitu integral fx dx ditambah integral gx dx. Begitu pula untuk pengurangan, integral fx kurangi gx, maka kita integralkan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Ya, ini sifat-sifatnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada 3 unsur, yaitu x pangkat 2, 2x, dan 1. Maka kita integralkan sendiri-sendiri, integral x kuadrat dx, integral 2x dx, dan integral 1 dx. Nah, perhatikan, ini adalah rumus yang nomor 1, pangkatnya 2, maka menjadi 1 dibagi 2 plus 1. Ini dari pangkat 2-nya. Pangkatnya juga sama, 2 plus 1. X adalah pangkatnya 1, maka menjadi 2-nya dibagi 1 plus 1. Pangkatnya juga sama, 1 plus 1. Sedangkan 1 di sini tidak ada variabelnya, maka tinggal nambahkan X. Terus diakhiri plus C. Kita sederhanakan, 1 dibagi 2 plus 1 adalah 1 per 3, X pangkat 3. 1 tambah 1, 2, 2 bagi 2, X pangkat 2. 1X bisa ditulis dengan X saja, plus C. Maka kita sederhanakan, 2 bagi 2 adalah 1 atau X pangkat 2. Sehingga hasilnya sepertiga X pangkat 3 plus X kuadrat plus C, plus X plus C. Oke, ini untuk pertemuan yang pertama. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Silakan kalian kerjakan di menu tes di e-learning. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.